Halo teman-teman, kenalin namaku Angelina Imelda. Di video kali ini aku mau ngebahas sedikit materi tentang ketimpangan sosial. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Gak usah lama-lama, yuk kita bahas bareng-bareng. Apa sih yang dimaksud dengan ketimpangan sosial? Ketimpangan sosial merupakan ketidakseimbangan yang terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap di antara golongan-golongan dalam masyarakat. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial? Faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial ada 6, yaitu yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Lalu yang kedua, letak dan kondisi geografis. Yang ketiga, faktor globalisasi. Lalu yang keempat, kebijakan publik. Yang kelima, perbedaan kondisi demografis. Lalu yang terakhir, yang keenam, faktor internal individu atau kelompok. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial ada 6. Yang pertama yaitu ketimpangan antara golongan kaya dan orang miskin. Contohnya seperti keadaan bangunan rumah orang kaya dengan orang miskin. Keadaan rumah orang kaya jauh lebih mewah dan indah daripada rumah orang miskin. Timbulnya ketimpangan sosial ini dapat disebabkan oleh faktor pertumbuhan masyarakat menengah ke atas yang menanjak naik, adanya krisis global, rendahnya tingkat pendidikan, dan mental miskin yang dimiliki masyarakat. Lalu yang kedua, ketimpangan pemilik modal dan buruh. Hal ini dapat terjadi karena ketimpangan pemilik modal dan buruh berkaitan dengan jaminan upah yang diterima oleh buruh. Jarak ketimpangan sosial semakin melebar ketika banyak pemilik modal tidak memberi upah sesuai standar upah yang ditetapkan oleh pemerintah. Beban pekerjaan pun tidak sebanding dengan upah yang diberikan. Lalu yang ketiga, ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan terjadi akibat proses pembangunan yang belum merata dan hanya berpusat di daerah tertentu. Ketimpangan pembangunan di Indonesia bisa terjadi antara desa dan kota, antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, antara kawasan perbatasan dan kawasan non-perbatasan. Contohnya yaitu bangunan-bangunan di kota lebih megah dan mewah dibandingkan dengan bangunan-bangunan di desa. Lalu yang keempat ada ketimpangan kesempatan. Contohnya yaitu dalam bidang pendidikan. Kualitas pendidikan di desa akan berbeda dengan kualitas pendidikan di kota. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya perbedaan fasilitas yang dipakai untuk belajar, lingkungan sekolah yang berbeda antara kota dan desa terpencil, lalu kualitas pendidikan yang diberikan baik itu jasa guru ataupun buku untuk sumber belajar. Lalu yang kelima ada ketimpangan budaya lokal dan budaya global. Ketimpangan budaya merujuk pada ketidaksepadanan posisi budaya yang dianut atau dijalankan oleh masyarakat. Disebabkan oleh adanya budaya populer atau pop kultur yang berasal dari barat diikuti oleh masyarakat dunia. Akibatnya, budaya barat lebih digemari dan budaya lokal tersisihkan. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada ketimpangan gender. Contohnya, dalam bidang politik, adanya pandangan bahwa politik itu keras, penuh debat, serta pikiran yang cerdas yang semuanya itu diasumsikan sebagai dunia laki-laki, bukan milik perempuan. Lalu, apa saja sih dampak ketimpangan sosial dalam masyarakat? Yang pertama ada diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial merupakan perbedaan perlakuan antara kelompok meskipun mereka memiliki hak sama, atau bisa diartikan juga pengecualian atau pembatasan kesempatan, atau juga bisa diartikan pengutamaan atau kecenderungan terhadap pihak tertentu. Lalu yang kedua dampaknya yaitu kecemburuan sosial. Apa yang dimaksud dengan kecemburuan sosial? Kecemburuan sosial merupakan kondisi munculnya perasaan tidak suka dari salah satu kelompok atau kelas karena adanya perbedaan-perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang ketiga ada monopoli kekuasaan. Masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial sering menjadi objek penguasaan kelompok lain.
Penguasaan oleh kelompok lain inilah yang disebut dengan monopoli. Sebagai contoh, penguasaan pemilik modal terhadap kelompok buruh. Lalu yang keempat, konflik sosial. Ketimpangan sosial mengandung benih penyebab konflik. Suatu konflik dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat dua pihak atau lebih yang terlibat konflik. Lalu yang kedua, adanya tujuan tertentu yang dijadikan sasaran konflik. Lalu yang ketiga, terdapat perbedaan pikiran, perasaan, dan tindakan. Lalu yang keempat, terdapat situasi yang mendukung konflik. Dampak yang diakibatkan ketimpangan sosial cukup berbahaya, bukan? Nah, agar kita bisa terhindari dari dampak ketimpangan sosial, kita harus memiliki sikap kritis dalam menghadapi peristiwa ketimpangan sosial ini. Dengan cara yang pertama, menjaga komunikasi sosial. Melalui komunikasi sosial, masyarakat dapat menghilangkan sekat dan dapat terhindar dari prasangka, stereotip, kecemburuan sosial, dan konflik sosial. Lalu yang kedua, toleransi dan menghargai perbedaan. 4 unsur yang ditekankan dalam toleransi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Lalu yang kedua, mengakui hak setiap orang. Lalu yang ketiga, menghormati keyakinan orang lain. Dan yang keempat, saling mengerti dan memahami. Lalu yang ketiga, sikap empati. Empati sosial diartikan sebagai kemampuan seseorang merasakan keadaan yang dialami orang lain. Melalui pelibatan empati dapat mendorong rasa peduli terhadap kelompok masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, sikap filantropi sosial. Filantropi sosial merupakan kegiatan yang menunjukkan kemurahan hati atau kedermawanan terhadap orang atau kelompok lain. Atas dasar apakah seseorang atau kelompok melakukan filantropi sosial? Yang pertama, didasarkan respon terhadap realitas sosial, dan yang kedua didasarkan pada ajaran agama. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa klik tombol like-nya ya. See you next time. Bye-bye.